Halo, perkenalkan kita dari praktikan Lab SSI UPN Veteran Jatim. Di sini kita mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa sih itu promodel. Nah, pastinya di dalam promodel itu ada simulasi, ada antrian. Pokoknya yang terlibat itu ada dua itu tersebut, yaitu yang pertama aku akan jelasin tentang simulasi. Apa sih itu simulasi? Simulasi sendiri itu adalah kegiatan meniru proses yang real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Dan yang kedua, simulasi dengan komputer merupakan model evaluasi secara numerik dan data dikumpulkan untuk mengestimasi karakteristik yang sebenarnya dari model. Nah, sedikit penjelasan dari simulasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antrian. Apa sih itu antrian? Antrian itu suatu kondisi di mana adanya keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya antrian tersebut dikarenakan pelayanan mengalami kesibukan. Antrian juga terjadi dikarenakan ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan untuk melayani tersebut. Proses antrian sendiri itu secara umum dikategorikan menjadi 4 struktur dasar menurut fasilitas pelayanannya. Yang pertama itu ada single channel single fase, yaitu satu jalur dan satu tahap pelayanan. Dan yang kedua ada single channel multi fase, yaitu satu jalur dengan beberapa tahap pelayanan. Yang ketiga ada multi channel single fase, yaitu beberapa jalur dengan satu tahap pelayanan. Dan yang keempat ada multi channel multi fase, yaitu beberapa jalur dengan beberapa tahap pelayanan. Itu tadi sekilas dari penjelasan antrian dan struktur karakteristiknya. Dan ini saya akan menjelaskan tentang promodel. Apa sih itu promodel? Promodel sendiri itu adalah software yang berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti job shop, conveyor, perakitan, terus sistem just in time. Nah, dari beberapa contoh tadi, sistem manufaktur yang fleksibel itu semua bisa dimodelkan oleh promodel tersebut. Promodel sendiri itu adalah suatu software yang khusus didesain untuk mensimulasikan masalah-masalah yang ada pada industri manufaktur, di mana barang-barang yang diproses adalah barang-barang yang terhitung. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metodologinya. Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu dan tempatnya dalam memperoleh data pengamatan, maka pengamatan kita lakukan di salah satu swalayan yang ada di Gresik, yaitu Serikat Jaya pada tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 12 sampai 15 WIB yang terletak di Jalan R.A. Kartini nomor 68 Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61122. Dan di sini ada pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder diperoleh melalui data histori swalayan pada Serikat Jaya. Dan di sini ada waktu pengukurannya. Terdapat 5 aktivitas. Yang pertama menunggu antrian, yang kedua pemindahan ke kasir, yang ketiga pembarkodan barang, yang keempat pembayaran, yang kelima adalah pemindahan ke kantong. Sini ada total waktunya. Nah, pada studi kasus kali ini kita mendapat tema yaitu tentang antrian pelayanan fasilitas umum.
Nah, kita ambil dari swalayan Syarikat Jaya. Syarikat Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa yang menyediakan kebutuhan manusia sehari-hari. Masalah yang terjadi pada Syarikat Jaya adalah banyaknya antrian pada kasir pada saat konsumen akan membayarkan belanjaannya. Simulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi adalah masalah antrian seperti yang terjadi pada antrian Syarikat Jaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu meminimalisasi lama waktu antrian pada kasir dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang selesai dilayani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program saya dari studi kasus tersebut. Yang pertama ada loading, yaitu sebagai orangnya, dan yang kedua ada kasir, terus yang ketiga ada barcode, dilanjut untuk pembayaran dan kantong. Nah, di sini saya akan mulai running karena saya tadi udah melakukan langkah-langkahnya yang cukup banyak, tapi sangat mudah dipahami. Nah, ini saya udah mau mulai running. Nah, ini bisa kita cepetin nih, jadi segini. Nah, kalau mau cepet lagi kita tambahin lagi speednya gini. Nah, ini udah keluar. Do you want to see the result? Kita klik yes, terus kita tunggu. Replication-nya kita ganti all, kita klik OK, terus muncul seperti ini simulasi kasir. Terus kita klik entity activity. Nah, data yang dipakai itu yang ini, average time in system. Nah, yang ini nih. Jadi keluar outputnya seperti ini. Terus output simulasinya yang kayak tadi, yang pertama tadi udah saya jelasin. Ini output perhitungannya, waktunya itu dapatnya segini. Kita lanjut nanti ke pembahasan yang akan dijelasin sama rekan saya. Nah, tadi running dari software pro modelnya udah dijelasin sama partner saya, dan di sini saya akan menjelaskan lagi tentang hasil dan pembahasannya. Jadi di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Ini ada validasi model, yaitu menghitung jumlah replikasi. Nah, replikasi di sini itu didapatkan dari hasil output software pro model yang udah dijelasin sama temen aku yang tadi. Di sini terdapat 10 replikasi dengan waktu sebagai berikut dengan satuan menit, dan diperoleh rata-rata 6,014 menit. Standar deviasinya 0,208817 dengan variansi 0,043604. Di sini dengan n sama dengan 10 replikasi, n-1 sama dengan 9. Confidence intervalnya 95% dan alfanya 5% atau 0,05. Maka didapatkan dari tabel Z sama dengan 1,96. Nah, di sini kita mencari half width-nya dengan rumus sebagai berikut. Ketemu 0,1492. Beta sama dengan half width, jadi beta sama dengan 0,1492. Sini kita mencari data n aksen dengan rumus sebagai berikut, dan ketemu 2,7430 dibulatkan menjadi 3. Jadi di sini ada waktu pengukuran, 3 waktu pengukuran. Pelanggan pertama 10 menit, pelanggan kedua 14 menit, pelanggan ketiga 10 menit. Nah, di sini itu kita dapatkan waktu pengukurannya itu dengan data kita yang real, data pengamatannya kita. Kemudian di sini ada hasil output simulasi. Ini didapatkan dari software pro model yang tadi. Itu ada 3 replikasi. Yang pertama 6,23 menit, yang kedua 6,10, yang ketiga 5,93. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0
mu1 sampai mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2, dan H1 mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2. Masing-masing populasi atau simulate system saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Nah, berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Di sini ada data real system dan data dengan output pro model. Ada 3 replikasi. Didapatkan rata-rata dari real sistemnya 11,33333 dan standar deviasinya 2,309401. Variansinya 5,333333 dengan output pro modelnya itu rata-ratanya 6,086667, standar deviasinya 0,150444, variansinya 0,022633. Nah, di sini kita mencari DF-nya, ketemu 2,0167 dibulatin menjadi 3, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T sama dengan 3,18245. Nah, di sini mencari HW dengan rumus bagi berikut dimasukkan dan ketemu 4,5186, sehingga confidence intervalnya adalah 0,7281 kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 9,7653 sama dengan 1 min alfa. Nah, analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Di sini ada output simulasinya seperti ini. Di sini ada output pro modelnya. Itu ada 10 replikasi. Di sini didapatkan analisa output, yaitu dari hasil pengolahan data real didapatkan bahwa lama antrian pelayanan kasir yang terjadi pada pembeli pertama yaitu 10 menit, pembeli kedua selama 14 menit, pembeli ketiga selama 10 menit, pembeli keempat selama 14 menit, pembeli kelima selama 14 menit, pembeli keenam selama 12 menit, pembeli ketujuh selama 10 menit, pembeli ke-8 selama 14 menit, pembeli ke-9 selama 17 menit, dan pembeli ke-10 selama 14 menit. Sedangkan dengan software pro model didapatkan waktu rata-rata 6,014 menit dengan 10 replikasi. Replikasi pertama didapatkan total waktu selama 6,23 menit, replikasi kedua selama 6,10 menit, replikasi ketiga selama 5,93 menit, replikasi keempat selama 6,19 menit, replikasi kelima selama 5,89 menit, replikasi keenam selama 5,79 menit, replikasi ke-7 selama 6,71 menit, replikasi ke-8 selama 5,59 menit, replikasi ke-9 selama 6,07 menit, dan replikasi ke-10 selama 6,018 menit. Nah, di sini didapatkan kesimpulan sama seperti analisanya yang tadi. Seperti ini. Dengan software pro model itu rata-ratanya 6,014.